Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu adalah yang dirasakan oleh tenaga kerja terhadap perasaan senang atau tidak senang saat seorang tenaga kerja itu sedang bekerja atau melakukan proses pelaksanaan kerja. Kepuasan kerja itu tidak dinyatakan jika tidak ditanyakan kepada si tenaga kerja, karena itu hanya bisa dirasakan dan biasanya juga akan sulit diungkapkan oleh tenaga kerja, kecuali kalau harus dilakukan evaluasi kerja terhadap kepuasan kerja tenaga kerja itu sendiri oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Nah, kemudian di sini kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kepuasan kerja dari karyawan itu sendiri. Yang pertama itu adalah kompensasi. Gaji, upah atau insentif yang diterima oleh tenaga kerja dari perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Nah, biasanya di sini gaji, upah, insentif itu akan disesuaikan tergantung kepada besar kecilnya resiko pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kerja. Di samping itu juga akan dipertimbangkan kemampuan finansial dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu terkait dengan ketentuan-ketentuan dari Disnaker misalnya tentang ketentuan besar kecilnya upah atau gaji yang harus diterima. Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Oleh karena itu, banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan atau instansi untuk menetapkan besar kecilnya kompensasi yang harus diterima oleh tenaga kerja itu sendiri. Nah, jika apa yang diberikan tidak sesuai dengan komitmen organisasi yang sudah ditetapkan di awal kepada tenaga kerja, atau tidak sesuai dengan besar kecilnya risiko dari pekerjaan, dan juga tidak sesuai dengan kebutuhan dari tenaga kerja itu sendiri, tentu ini akan menimbulkan ketidakpuasan dari tenaga kerja terhadap kompensasi itu sendiri. Yang kedua itu adalah masalah promosi atau kesempatan untuk maju bagi tenaga kerja itu sendiri. Apakah di dalam perusahaan atau instansi memberlakukan itu ada jenjang karir di dalamnya? Jika tidak, maka ini justru akan bisa mengurangi semangat kerja dari tenaga kerja itu sendiri yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap hasil kerja yang sudah dilakukan karena tidak ada follow up-nya. Tidak ada jenjang karirnya. Untuk mereka yang bisa bekerja secara lebih baik, lebih optimal, itu tidak dilakukan promosi jabatan misalnya seperti itu. Nah, ini akan bisa menimbulkan ketidakpuasan karyawan terhadap kebijakan yang ada di dalam perusahaan atau instansi. Nah, kemudian yang ketiga, itu faktor yang bisa mempengaruhinya itu adalah lingkungan kerja. Apakah lingkungan kerja ini nyaman bagi tenaga kerja, atau justru di dalam lingkungan kerja itu sendiri sering terjadi konflik-konflik, baik itu konflik internal, eksternal, konflik individu, ataupun individu dengan sesama yang lainnya, rekan kerjanya. Nah, ini akan bisa memberikan dampak yang baik atau buruk bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Jika tenaga kerja itu dengan lingkungan yang merasa tidak nyaman, maka ini akan bisa menimbulkan ketidakpuasan karyawan saat bekerja. Berikutnya adalah faktor yang bisa mempengaruhinya itu adalah rekan kerja itu sendiri. Baik bisa jadi pimpinan atau rekan sesama karyawan. Apakah terjadi polemik atau tidak? Apakah terjadi konflik atau tidak? Ataukah terjadi misalnya persaingan sehat atau tidak? Nah, jika justru yang muncul adalah konflik demi konflik, maka ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan seseorang saat bekerja. Nah, ini akan nanti berdampak akhirnya menimbulkan ketidakpuasan saat bekerja. Nah, berikutnya yang bisa mempengaruhi kepuasan kerja itu adalah bagaimana pengarahan yang dilakukan oleh pengawas misalnya di dalam perusahaan atau instansi. Apakah proses pengawasan sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan atau belum gitu ya. Karena proses actuating pengarahan itu bisa dilakukan oleh pengawas, katakanlah oleh pemimpin, jika si karyawan ini melaksanakan proses pekerjaannya
diarahkan pada satu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jadi ada meminimalisir penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan yang bisa ditimbulkan oleh para tenaga kerja. Nah, kemudian faktor yang bisa mempengaruhinya itu adalah kebijakan-kebijakan baru yang diambil oleh pimpinan di dalam perusahaan atau instansi. Jadi kebijakan-kebijakan yang baru dimunculkan apakah sesuai dengan kebutuhan dari para tenaga kerja itu saat bekerja atau tidak. Nah, ini akan bisa berdampak kepada puas atau tidak puasnya seseorang saat bekerja. Nah, kemudian berikutnya kita akan melihat bagaimana dampaknya kepuasan kerja itu sendiri bagi tenaga kerja saat melakukan proses pelaksanaan kerja. Nah, dampak kepuasan yang pertama itu akan sangat berdampak pada proses produktivitas kerja. Jadi munculnya kelesuan saat bekerja, timbulnya banyak masalah-masalah saat bekerja, timbulnya kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan tenaga kerja dalam proses produksi itu bisa diakibatkan karena tenaga kerja yang bersangkutan merasa tidak puas dalam proses pelaksanaan kerja itu sendiri. Jadi misalnya mekanisme kerja yang membingungkan, kemudian target-target yang terlalu tinggi sehingga sulit dicapai oleh tenaga kerja. Nah, ini juga akan bisa sangat menghambat proses produktivitas kerja yang disebabkan oleh ketidakpuasan karyawan terhadap ketentuan-ketentuan dalam proses pelaksanaan kerja itu sendiri. Yang kedua, dampak dari kepuasan kerja itu bisa terhadap kedisiplinan tenaga kerja itu sendiri. Akibat munculnya ketidakpuasan, karyawan menjadi malas bekerja. Karyawan menjadi melaksanakan pekerjaan itu tidak tepat waktu. Kemudian juga timbullah kelesuan-kelesuan saat bekerja. Nah, ini yang akan bisa menimbulkan kemangkiran, ketidakdisiplinan karyawan saat bekerja karena munculnya rasa ketidakpuasan karyawan saat bekerja. Kemudian yang ketiga itu dampak dari ketidakpuasan atau kepuasan karyawan itu dapat berdampak kepada psikis dari tenaga kerja itu sendiri. Jadi karyawan akan merasa gembira, merasa senang saat proses melaksanakan pekerjaan itu tergantung dari bagaimana perasaan yang ditimbulkan akibat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di dalam perusahaan atau instansi itu sendiri. Jadi kalau karyawan merasa puas, ini tentu di dalam proses pelaksanaan kerja itu mereka akan melaksanakannya dengan perasaan senang, perasaan gembira, seperti itu. Jadi psikisnya juga akan membaik dan baik untuk melaksanakan proses pelaksanaan kerja itu dengan optimal. Kemudian berikutnya kita akan melihat bagaimana cara untuk meningkatkan kepuasan kerja itu sendiri. Yang pertama itu adalah mempertimbangkan kompensasi, besar kecilnya kompensasi yang harus diberikan kepada tenaga kerja. Apakah sudah sesuai? Jika belum, maka harus dilakukan perbaikan-perbaikan untuk segera ditingkatkan kompensasi yang harus diberikan kepada tenaga kerja. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah struktur dari organisasi perusahaan itu sendiri. Jadi apakah birokrasinya terlalu panjang misalnya, atau terlalu singkat, atau justru membuat karyawan menjadi bingung karena munculnya overlapping di dalam pekerjaan. Jadi mereka yang bukan pimpinan harus melakukan perintah atau melakukan menyerahkan pekerjaan kepada karyawan yang bukan menjadi bagian dari pekerjaannya, sehingga terjadilah overlapping di situ. Nah, oleh karena itu perjelas terhadap job specification-nya, kemudian juga perjelas terhadap job analisisnya. Jadi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing tenaga kerja itu apa. Nah, sehingga di sini tidak akan terjadi overlapping di dalam pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Nah, ini untuk meminimalisir ketidakpuasan akibat dari tenaga kerja harus melakukan pekerjaan yang bukan bagian dari pekerjaannya sendiri. Yang ketiga itu adalah kebijakan yang fleksibel.
Jadi cara meningkatkan kepuasan kerja itu bisa dengan pimpinan di dalam perusahaan atau instansi mengeluarkan kebijakan yang fleksibel. Fleksibel dalam hal ini adalah melihat kepada situasi dan kondisi perkembangan yang sedang terjadi, baik itu perkembangan terhadap kebutuhan dari tenaga kerjanya, perubahan teknologi misalnya, perubahan pasar, perubahan misalnya tuntutan-tuntutan dari para tenaga kerja itu sendiri. Ya, berbagai hal, baik itu internal ataupun eksternal, yang bisa berpengaruh terhadap stabilitas dari perusahaan atau instansinya. Nah, sehingga di sini perlu dilakukan tinjauan-tinjauan, pertimbangan-pertimbangan, sehingga si pimpinan di dalam perusahaan atau instansi bisa mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Sehingga di sini tidak menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan dari tenaga kerja yang bersangkutan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.